sini saya akan menyampaikan sejarah komputer dan program komputer bidang studi program komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitika. Sejarah garis besar pengembangan komputer terbagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademis dan militeris, seperti komputer Athena Softbury, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa perkembangan mikroprosesor. Sejarah perkembangan komputer. Pertama, generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946 komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya pun hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan ciri-cirinya, yaitu prosesor kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan berbau pendingin. Ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruang yang sangat luas. Yang kedua, generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga digantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Pada generasi ini, ciri-ciri yang didapatkan adalah prosesor operasi lebih cepat, pengembangan magnetic core storage sebagai memori utamanya, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga orientasi teknik, mampu melakukan proses real time dan real sharing, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga, generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersamaan beberapa resistor dan kapasitor. Di generasi ini dapat menghasilkan ciri-ciri kapasitas memori lebih besar, penggunaan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat, peningkatan software dan lain-lain. Yang keempat, generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IMB pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer ini dan perkembangan selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang dimana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk pengolahan data menurut pemerintah yang telah diprogram. Kata komputer bermula digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Program komputer. Program komputer atau seringkali disingkat dengan program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Sebuah program komputer biasanya akan disimpan terlebih dahulu dan memori utama RAM
komputer sebelum dijalankan yang biasanya dilakukan oleh sistem operasi. Terminasi ataupun penghentian eksekusi sebuah program biasanya terjadi baik karena perintah dari penggunaan, instruksi penggunaan, kesalahan atas program itu sendiri, ataupun kesalahan atas perangkat yang digunakan. Program terpancang. Beberapa program komputer tertentu dipancangkan langsung pada perangkat kerasnya sebagai program yang dipanggil untuk kebutuhan identifikasi serta inisialisasi atas berbagai aspek untuk memastikan perangkat keras tersebut berfungsi. Program manual. Program manual awalnya diinput secara manual ke prosesor utama dengan memanfaatkan sejumlah pengalihan sebagai referensi atas instruksi yang atas status konfigurasi on-off. Program generatif merupakan sebuah tipikal dari pemrograman komputer yang akan membuat kode sumber melalui kelas-kelas genetik, prototipe, aspek, tempat, dan pembuatan kode atau kode generator untuk meningkatkan produktivitas programmer. Fungsi program komputer. Yang pertama, program memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang kedua, program memiliki fungsi untuk mengidentifikasi program. Program juga memiliki fungsi untuk menghubungkan antara program dengan hardware. Program memiliki fungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Contoh program komputer. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan program komputer kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai program lain sebagai jembatan antara penggunaan dengan komputer. Berikut ada beberapa contoh program berdasarkan jenis sistem operasinya. Yang pertama Microsoft Windows, yang kedua Unix, yang ketiga Macintosh Operating System. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi merupakan jenis program yang dapat menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Beberapa program yang termasuk dalam program aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan kata. Yang kedua, pengolahan angka. Yang ketiga, pengolahan database. Yang keempat, pengolahan statistik. Yang kelima, program pengolahan akuntansi. Yang keenam, program presentasi. Yang ketujuh, program grafis. Yang kedelapan, program multimedia. Ketiga, program utility. Program utility merupakan program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti analisis, mengkonfigurasi, dan mengoptimalkan keamanan printer. Yang keempat, pemrograman. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Beberapa contoh bahasa pemrograman akan dijelaskan sebagai berikut: low level, middle level, high level, dan object oriented. 5. Program aplikasi penerbitan. Program aplikasi penerbitan biasanya dimanfaatkan oleh para user yang bergerak dalam bidang penerbitan seperti majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya. Yang ketujuh, program aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu orang atau mesin pihak lainnya yang berjauhan. Yang delapan, program aplikasi toko. Aplikasi toko adalah program yang digunakan oleh para pemilik toko untuk mengontrol tokonya di mana saja dan kapan saja. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.